Saya ulangi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memahami COVID-4 sebagai sebuah kerangka IT governance. Seperti kita ketahui, yang kita bahas adalah IT atau singkatan dari Information Technology. Kalau kita masukkan sungguh-sungguh, I ini kan yang merupakan demand yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara T itu teknologi adalah aspek supply-nya, ya, aspek kesediaan. Nah, perusahaan itu kan membutuhkan informasi yang berkualitas. Nah, informasi yang berkualitas itu oleh COVID dinyatakan dalam 7 aspek. Ya, apa saja yang dilihat kualitas sebuah informasi itu? Yang pertama, informasi harus efektif, artinya dapat menghasilkan informasi sebagaimana dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua, harus efisien, artinya adalah cara mendapatkan informasi tersebut harus seoptimal mungkin memanfaatkan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah informasi harus dilihat aspek confidentiality-nya. Artinya adalah informasi yang mana diperuntukkan oleh untuk siapa. Kemudian kualitas lain terkait dengan integrity atau kesatuan dari sebuah informasi sehingga bisa dinyatakan kevalidannya. Artinya informasi itu konsisten dimanapun dia berada sesuai dengan data atau fakta yang terkait. Berikutnya adalah availability. Availability itu adalah ketersediaan, artinya pada saat informasi itu dibutuhkan benar-benar bisa tersedia. Berikutnya lagi adalah masalah reliability, artinya informasi tersebut harus benar-benar dipercaya, dapat dipercaya karena berasal dari tempat yang benar dan diolah dengan cara yang benar. Dan yang terakhir adalah terkait dengan compliance, artinya informasi tersebut harus dihasilkan atau berasal dari sumber-sumber yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan internal perusahaan maupun aturan eksternal seperti perundang-undangan yang berlaku atau peraturan pemerintah lainnya. Nah, ini adalah aspek demand dari informasi. Supply dari teknologi di luaran sana tersedia satu. Anda bisa lihat banyak aplikasi yang tersedia di pasaran. Kemudian dilihat juga banyak sekali database yang di dalamnya isinya berbagai informasi yang tersedia, formal maupun informal, eksternal, internal, terstruktur, tidak terstruktur. Tersedia pula di sana infrastruktur atau teknologi, network, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya ada sumber daya manusia atau people. Nah, pertanyaannya, apakah demand ini bisa langsung bertemu dengan supply? Tentu saja tidak. Nah, supaya demand bisa bertemu supply, maka harus ada proses manajemen. Apa itu prosesnya? Ada proses perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian ada proses pengadaan dan implementasi. Kemudian ada proses penerapan dan layanannya. Dan yang terakhir ada proses pengawasan serta penilaian. Oleh COVID ini dikatakan sebagai plan and organization. Ada 10 proses di dalam itu. Kemudian acquisition and implementation, ya. Ada 7 proses di dalamnya. Kemudian delivery and support, ya. Di sini ada 13 proses dan monitor serta evaluation, di situ ada 4 proses. Keseluruhannya ada 34 proses. Artinya kebutuhan ini akan bisa terpenuhi oleh supply ini hanya dan jika hanya proses manajemen ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah cara mengerti kerangka COVID dengan cara yang mudah. Terima kasih.